Halo, selamat sore guys. Jadi untuk hari ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang laporan film review kita, yaitu Mr. Robot. Untuk kelompok 9 ini kita ada beberapa anggota. Pertama ada Kalista Belva, habis itu ada Citra Nandariani Intan Putri, ada Jason Valencio, ada saya sendiri Valen, ada Vincentius Devon Tanuardi. Oke, untuk tentang filmnya ini, Mr. Robot adalah sebuah serial film yang disutradarai oleh Sam Esmail, dan ya ini bisa dilihat sendiri, dan durasinya itu 48 sampai 60 menit dan totalnya ada 42 episode, dan ini penjelasan lebih tentang siapa aja yang bermain di film ini, dan dirilis pada 24 Juni ya, dan sebagainya macamnya. Next. Untuk sinopsisnya sendiri itu Robot menceritakan tentang Elliot Alderson yang seorang hacker muda yang bekerja sebagai insinyur keamanan cyber di siang hari dan vigilanti hacker di malam hari. Jadi Elliot ini menderita kecemasan sosial dan depresi, dan dia berjuang untuk terhubung dengan orang lain. Dia juga beberapa kali berhalusinasi dan memiliki ingatan yang terputus-putus. Ya, habis itu Mr. Robot adalah drama thriller psikologis yang mengeksplorasi tema kecanduan, alienasi, dan vigilantisme. Serial ini dipuji karena penggambarannya yang realistis tentang hacking dan budaya hacker, serta akting dan penyutradaraannya yang luar biasa. Oke, dan next ini kita bisa lihat pemeran-pemeran utamanya. Perkenalkan, nama saya Vincentius Devon Tanuardi. Saya akan menjelaskan skenario 1. Di season 1 episode 6 kita diperlihatkan kalau misalnya si sang MC sedang di-attack. Nah, attack-nya itu adalah Bluetooth spoofing attack. Serangan spoofing Bluetooth adalah serangan cyber yang menipu perangkat agar terhubung ke perangkat palsu dengan memasukkan alamat MAC perangkat Bluetooth yang sah. Setelah terhubung, penyerang dapat mencegah dan memanipulasi komunikasi yang berpotensi menyebabkan pencurian data sensitif, penyebaran malware, atau pengendalian kontrol perangkat. Threat-nya itu Elliot mengeksploitasi koneksi Bluetooth dari laptop petugas polisi untuk mendapatkan akses tanpa izin ke sistem komputer penjaga. Harmnya, kerugian yang ditimbulkan termasuk potensi pengungkapan data sensitif penjara, akses tidak sah ke sistem penjara, dan pembebasan narapidana jika berhasil. Vulnerability, kerentanan terletak pada kurangnya mekanisme autentikasi dan enkripsi yang tepat dalam koneksi Bluetooth antara laptop, petugas, dan keyboardnya, memungkinkan Elliot untuk memasukkan alamat MAC keyboard dan mendapatkan akses tidak sah. Countermeasure untuk melindungi perangkat dari serangan spoofing Bluetooth: aktifkan Bluetooth hanya saat diperlukan, jaga agar perangkat dalam mode non-discoverable, gunakan PIN yang sulit ditebak, dan selalu tolak permintaan pairing yang tidak terduga. Selain itu, perbarui firmware dan antivirus secara teratur, serta aktifkan enkripsi saat menghubungkan perangkat ke PC untuk menjaga keamanan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Citra Nandariani Intan Putri. Kali ini saya akan menjelaskan skenario 2. Ini diambil dari season 4 episode 4. Di sini Darlin mencoba untuk mendapat akses ke jaringan mobil dengan menggunakan port OBD2. Nah, ini di awal dia mencoba untuk mendapatkan akses fisik ke dalam mobilnya menggunakan kawat, dan setelah dia berhasil meretas dan mendapatkan akses fisiknya, dia menggunakan alat ini yang dipasang ke port OBD2, dan ini ada di hampir semua mobil. Nah, dengan alat ini dia bisa mendapatkan info akses jaringan ke dalam mobil tersebut. Nah, attack-nya ini menggunakan car hacking via OBD2 port atau onboard diagnostic. Nah, ini adalah sistem komputer yang dikembangkan oleh produsen otomotif untuk mendiagnosa kinerja mesin mobil dan memeriksa kesalahan komponen. Penyerang dapat mencoba mengakses jaringan kendaraan melalui port OBD2 yang dirancang untuk teknisi mobil, namun bisa disalahgunakan untuk tujuan jahat. Threat-nya di sini, Darlin berusaha mendapatkan akses tanpa izin ke jaringan mobil melalui port OBD2 ini yang berpotensi memungkinkannya untuk memanipulasi berbagai fungsi kendaraan secara remote. Nah, harmnya ini, potensi bahayanya termasuk mendapatkan akses tanpa izin ke jaringan mobil yang dapat menyebabkan manipulasi fungsi-fungsi kritis
mobil, membuka pintu, mengaktifkan fitur keselamatan, atau bahkan menyebabkan kecelakaan. Vulnerability-nya ini kerentanan terletak pada kurangnya langkah-langkah keamanan yang tepat dan yang diimplementasikan dalam port OB2 di banyak kendaraan yang memberikan akses fisik yang mudah ke jaringan mobil. Selain itu, ketergantungan pada protokol standar dan kurangnya enkripsi atau autentikasi membuatnya lebih mudah bagi penyerang untuk menyadap atau memanipulasi komunikasi pada jaringan mobil. Countermeasure-nya ini untuk menjaga keamanan kendaraan dari serangan melalui port OBD2 ini dapat mengimplementasikan pembatasan akses fisik seperti autentikasi dan enkripsi komunikasi serta sistem pemantauan atau deteksi anomali. Pembaruan firmware secara teratur dan edukasi pengguna tentang risiko keamanan juga sangat penting. Halo, perkenalkan, nama saya Jason Valensio. Saya sekarang ingin menjelaskan tentang skenario 3 dari laporan kami. Di skenario 3 ini, Elliot akan menyerang Evil Corp dengan cara meretas suhu ruangan cadangan pita mereka. Jadi bertujuan untuk menaikkan suhu di ruangan cadangan pita agar cadangan pitanya tidak bisa digunakan lagi. Berikut adalah contoh gambar-gambar serangan maupun defense yang dilakukan oleh Elliot dan Evil Corp. Di sini jenis attack-nya adalah remote control of HVAC system using Raspberry Pi. Di sini Raspberry Pi adalah komputer kecil dan efisien mampu menjalankan sistem operasi dan aplikasi sumber terbuka serta mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C, dan Perl, dan lain-lain. Threat-nya adalah Elliot berencana menggunakan Raspberry Pi untuk mengendalikan secara remote sistem pemanasan ruang penyimpanan Evil Corp, di mana cadangan pita kaset penting yang berisi 70% dari catatan utang konsumen dunia, termasuk pinjaman mahasiswa dan lain-lain. Di sini harusnya kerugian potensial meliputi kehilangan data yang penting yang disimpan di cadangan pita yang mempengaruhi jutaan individu yang mengandalkan catatan tersebut untuk kewajiban keuangan mereka. Vulnerability adalah kerentanan terletak pada kurangnya langkah-langkah keamanan yang tepat yang diimplementasikan dalam sistem HVAC yang memungkinkan akses dan kontrol tanpa izin. Selain itu, ketergantungan pada sistem yang sudah ketinggalan zaman atau belum diperbaiki dapat berkontribusi terhadap kerentanan tersebut. Countermeasure dalam skenario ini untuk mencegah akses tidak sah ke sistem HVAC yang dikendalikan jarak jauh menggunakan Raspberry Pi. Pastikan koneksi menggunakan protokol aman seperti HTTPS atau VPN dan terapkan mekanisme autentifikasi kuat seperti autentikasi dua faktor. Selain itu, gunakan sertifikat SSL atau TLS untuk autentikasi, konfigurasi firewall untuk membatasi akses eksternal, perbarui perangkat lunak secara teratur, aktifkan logging dan monitoring serta batasi hak akses hanya kepada pengguna yang memerlukannya. Terima kasih. Oke, untuk skenario 4-nya ini adalah ransomware attack terhadap Evil Corp. Oke, jadi kalau kita lihat dari sini ini contoh implementasinya pada scene-nya dan kita memperkirakan dia menggunakan Chimera. Makanya saya akan menjelaskan beberapa langkah ini dari Chimera. Jadi pertama nih, ini ada kita bisa lihat di sini public state void ini pengiriman malware-nya. Dengan ini nih menyampaikan stop decrypt ini dan didekode pada korbannya. Oke, setelah itu tuh kita lihat di sini ada algoritma dari AES-nya. Algoritma ini nih yang mengenkripsi dan terkode berisi metode yang jelas. Oke, ini contoh algoritmanya. Next, ini ada pemetaan ke memorinya. Jadi ransomware secara manual memetakan prosesnya ke dalam memori untuk menghindari proteksi ASLR yang dibangun oleh sistem operasi. Setelah itu dia ke sini untuk mencari proses 32 bit yang bisa merun malware-nya, dan setelah itu dia mencoba mencari IP address-nya sendiri untuk berkomunikasi dengan PC utamanya. Setelah itu ya ini saya jelaskan tentang attack dari ransomware ini adalah perangkat lunak jahat yang digunakan peretas untuk menghalangi akses informasi penting dengan menginskripsi data pada komputer atau jaringan, lalu meminta tebusan untuk mengembalikan akses tersebut. Habis itu threat-nya itu F-Society berhasil menginfeksi data Evil Corp dengan ransomware yang mengenkripsi data korban dan meminta pembayaran tebusan.
Setelah itu korbannya itu evil core mengalami kerugian berupa tidak dapat mengakses data yang terenkripsi yang dapat mengganggu operasi bisnis dan mengakibatkan kerugian finansial. Dan setelah itu vulnerability-nya, kerentanan terletak pada kekurangannya perlindungan keamanan pada sistem evil core yang memungkinkan ransomware untuk masuk dan mengenkripsi data. Dan countermeasure yang bisa dilakukan itu kayak pembaruan perangkat lunak secara teratur, edukasi pengguna tentang ancaman cyber, dan pantau lalu lintas jaringan dengan firewall dan sistem deteksi intrusi. Saya Kalisa Gava. Pada skenario 5 ini terdapat DDoS attack. Nah, pada pertama, Helium itu mencoba untuk mengkonfigurasi ulang di DNS-nya, kemudian mencoba untuk menghentikan sistemnya. Nah, namun di sini para hacker mencoba untuk menanamkan rootkit di dalam server, yang dimana rootkit ini itu sesuatu kode berbahaya yang dapat menghapus file, mengambil kendali penuh sistem, sehingga rootkit ini tuh tidak dapat terlihat dan tidak dapat dihentikan. Nah, attack ini namanya DDoS attack, yang artinya distributed denial of service. Nah, pada serangan ini mencoba untuk mengganggu layanan dengan cara membanjiri target dengan lalu lintas yang tidak sah. Nah, di sini serangan ini banyak dilakukan menggunakan botnet. Nah, untuk threat-nya sendiri mengacaukan lalu lintas dengan cara membanjiri lalu lintas palsu pada server, sehingga server ini down dan juga overload dan tidak bisa diakses, bahkan tidak dapat di-reboot gitu. Nah, hacker ini mencoba untuk menanam rootkit malware untuk dirinya sendiri setiap dengan cara menyembunyikan proses sehingga tidak mudah dideteksi. Untuk harmnya sendiri yaitu kerugian finansial yang sangat besar, sekitar 13 juta dolar bagi Evil Corp dalam hanya 1 jam. Untuk vulnerability-nya yaitu protokol keamanan yang kurang. Nah, sedangkan untuk countermeasure-nya sendiri, pencegahan ini dapat dilakukan dengan cara pemantauan traffic untuk mendeteksi anomali, kemudian juga untuk konfigurasi firewall, terus peningkatan kapasitas jaringan, penggunaan layanan CDN, dan penerapan perlindungan seperti IP blocking, CAPTCHA, serta pembaruan perangkat lunak secara teratur. Di sini saya Jason Valencia ingin menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini. Jadi, film Mr. Robot memberikan gambaran mendalam tentang berbagai jenis attack keamanan komputer yang kompleks dan realistis, seperti Bluetooth spoofing, ada car hacking via OBD2 port, remote Raspberry Pi, terus ada ransomware dan DOS. Ini menyoroti potensi kerentanan dalam infrastruktur teknologi kita. Untuk melindungi diri dari serangan semacam itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan cyber di kalangan masyarakat umum dan perusahaan. Oke, ini saran dari kami ingin memberikan, yang pertama adalah rutin memperbarui perangkat lunak. Yang kedua adalah menggunakan koneksi Bluetooth yang aman dengan mengaktifkan mode visibility atau detectable. Yang ketiga, menerapkan enkripsi yang kuat seperti HTTPS. Yang keempat, memperkuat keamanan jaringan dengan mengimplementasikan firewall yang kuat. Yang kelima, meningkatkan kesadaran keamanan cyber di antara anggota tim. Yang keenam, melakukan backup data secara teratur dan menyimpannya. Yang ketujuh, implementasikan kebijakan keamanan yang ketat termasuk manajemen akses yang terpusat. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.